Karena pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai maraknya rokok ilegal di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Mungkin apalagi di daerah-daerah rokok ilegal ini banyak sekali beredar dan bahwa negara ini cukup banyak mengalami kerugian akibat maraknya peredaran rokok ilegal ini, begitu ya. Nah, sekarang nih saya sudah menghadirkan salah satu bintang tamu yang luar biasa yang alhamdulillah berkenan untuk diwawancari, meskipun bisa dikatakan agak beresiko nih ya, karena terkait rokok ilegal ini gitu. Jadi Pak Anwar nih adalah salah satu mantan karyawan gudang garam, betul Pak Anwar ya? Betul. Langsung aja nih mungkin saya bertanya begini Pak Anwar ya, kenapa sekarang menjadi marak rokok ilegal dan mulai tahun berapa kira-kira tuh banyaknya beredar rokok ilegal ini gitu loh? Dan penyebabnya apa? Ya, coba dijelaskan. Teman-teman dimanapun Anda berada, terutama terima kasih kita sudah dihadirkan di YouTube-nya Mas Iqbal Irawan. Jadi gini, teman-teman, Mas Iqbal, terkait maraknya rokok ilegal ya. Mungkin masifnya itu di tahun 2016, 2017, 18 sampai dengan saat ini itu sudah mulai rokok-rokok ilegal itu sudah banyak di pasaran. Apalagi di warung-warung tradisional, toko kelontong, kemudian tradisional itu di toko-toko Madura itu banyak rokok-rokok yang masuk ya, termasuk rokok ilegal itu sendiri. Di 2020 sampai dengan saat ini, dulu saya bekerja di gudang garam itu trennya sangat menurun. Penjualan kita sangat benar-benar anjlok. Ya, sampai kita juga tidak mendapatkan sales reward tuh kurang lebih hampir 5 tahunan kita tidak dapat sales reward. Sebelumnya kita dapat. Konsumen itu kan bisa diakui ya bahwa banyak konsumen yang berpindah. Karena kan dari pernyataan Pak Anwar tadi sales reward itu hilang. Nah, itu kan artinya akibat dari penurunan penjualan kan begitu. Betul. Ya. Kenaikan cukainya itu berapa persen gitu setiap tahun itu. Jadi teman-teman sekalian, Mas Iqbal, untuk menghitung cukai itu gampang sebenarnya. Kan di rokok itu, di label rokok itu kan ada pita cukainya. Di situ kan ada 150, kemudian 250, misalkan 1100, contoh ya. Tinggal itu dikali aja isi. Jadi itu yang kita bayar pure 100% ke pemerintah cukai. Yang ada angkanya itu yang ada angkanya di bawah. Jadi misalkan 1100 dikali isinya 12 ataupun 16 gitu. Itu tinggal dikalikan saja dan itu pure kita bayarkan ke pemerintah. Kemudian sisanya berapa? Itu kan hampir setengahnya. Itu buat produsennya. Jadi buat perusahaan. Paling kalau masuk ke retail, kemudian modern trade, MTI gitu, toko-toko yang kecil baik yang besar, ya paling ngambilnya kan restnya hanya keuntungannya 2.000 sampai 3.000 itu paling gede. Begitu. Dan dampaknya itu sangat pengaruh nih rokok-rokok ilegal itu. Kenapa saya bilang pengaruh? Ya karena dari harga, Pak. Kalau kita ini kan masuknya dulu saya pernah kerja di perusahaan rokok yaitu di gudang garam sendiri untuk rokok putih sendiri SKM, sigaret kretek mesin yang kategorinya filter Sure 16, Sure 12, kemudian Sure Pro. Itu kan kita sudah ngejualnya di atas 30.000. 28 filter aja sekarang sudah 26 sampai 27.000 harga per bungkusnya. Nah, sedangkan rokok-rokok ilegal ini itu harganya cuman ada yang 15.000, 14.000 dan isinya 20 batang lagi. Ya tentu ini trade Pak, ancaman itu buat perusahaan-perusahaan yang levelnya nasional. Dan kita pun juga sebagai sales distribusi untuk memasarkan rokok-rokok brand-brand kita yang totalnya hampir 32 item, ini kita berat untuk di pasaran. Berat ngelawannya ya. Itu nih yang menjadi penyebabnya ilegal nih. Jadi tolong pemerintah jangan backingin rokok ilegal. Kalau bisa disikat ya, jangan sampai dibiarkan. Ini membahayakan. Karena kenapa? Ya ini sangat merugikan perusahaan rokok yang internasional gitu. Sedangkan rokok internasional ini yang rokok-rokok yang sudah familiar, kita kan juga bayar pajak ke pemerintah dan itu pajaknya mahal dan bukan main-main. Nomor 2 urutannya sebelum minum-minuman keras. Untuk pajaknya sendiri. Jadi mohon untuk ditindak kepolisian juga setegas-tegasnya. Kalau seandainya melihat produk ilegal gitu di suatu toko atau suatu warung gitu ya, lihat tuh, itu kalau melaporkan itu bisa nggak sih? Bisa lah, bisa. Tetapi gini, Mas Iqbal. Maksudnya kenapa nggak dilaporin aja gitu loh kalau misalkan. Jadi sekarang pinter memang home industri ini yang rokok-rokok ilegal itu.
Mereka juga melakukan pemalsuan kayak pita cukai. Bahkan ada beberapa konsumen saya, mitra bisnis, yang memang ada sidak dari Bea Cukai sama kepolisian. Itu kena dampaknya mereka. Dia cuma jual 5 bungkus 10 bungkus, akhirnya si Bea Cukai sama kepolisian itu ketika melakukan sidak meminta denda sebesar 15-20 juta. Dan harusnya yang ditindak itu bukan warung-warung kecilnya, kalau hemat saya. Yang harus ditindak adalah home industrinya, yang pembuatannya, yang pabrikannya, itu yang harus ditindak. Karena kenapa? Warung-warung kecil itu menurut saya korban karena mereka tidak tahu. Makanya harus dari kepolisian juga harus teliti lagi tentang perihal ini. Jangan main sidak-sidak saja. Jadi selama ini yang Bapak tahu pihak berwajib itu sidaknya ke warung-warung. Ke lokasi, ke warung-warung. Dan ini menurut saya nggak make sense ya. Maksudnya ini harus benar-benar diperhatikan lah. Tapi apakah Bapak pernah mendengar ada pabrik rokok ilegal yang diciduk gitu, yang waktu terakhir ada di Jakarta Barat, tempatnya di Kampung Semanan ya, Kampung Gagak. Ada di situ ada. Itu bahkan menyerupai dengan produknya Gudang Garam. Dulu kita punya yang kategori mild-nya itu yang 16 batang ada GG Mil. Jadi dibuat dipalsukan menjadi CC Mil. Nah, itu pernah tuh digerebek. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Emang alasan pemerintah nih menaikkan cukai sebegitu besar itu apa sih tujuannya? Ya, tujuannya sebenarnya untuk mengurangi, Mbak. Mengurangi si perokok. Tujuannya itu. Karena memang kita sama-sama ketahui kan bahwa kalau dalam medis itu kan rokok tidak bagus buat kesehatan. Nah, tujuan pemerintah untuk menekan si angka perokok aktif. Seperti itu. Seperti itu. Maka pemerintah melakukan regulasi aturan, salah satunya aturan itu dengan adanya GHW, tuh gambar, kemudian biar orang tuh ada pembatasan iklan. Pembatasan iklan juga, kemudian ditambah juga dengan harga yang hampir 4 bulan, 6 bulan itu kita terus naik harganya. Tahun 2024 ya kemarin ya? Terakhir naiknya di 2024. Dan itu pun nanti akan naik lagi, terus naik. Karena memang kalau kita dengar berita ya, itu nanti kita itu akan berhenti di angka 50 ribuan, baru berhenti itu untuk harga rokok dulu, rokok per bungkusnya. Itu karena di luar negeri kan, di Arab begitu, udah 50 ribuan, 60 ribuan harganya per bungkus rokok kita itu. Kan ada juga rokok kita yang di sana. Rokok si Gudang Garam tersebut, rokok Indonesia. Serba salah nih, pemerintah juga kayaknya bingung juga sih, Bang. Ya kan? Ya bingung sih, jelas tentu pemerintah bingung. Bingungnya kenapa? Kalau seandainya terus menerus rokok yang memang nasional ini terus dengan harga murah, dengan harga ditinggikan, itu otomatis marginnya, penghasilannya itu kan juga akan menurun dan pajak juga akan berdampak dengan pajak. Begitu. Nah, di satu sisi kalau harga rokoknya murah, dengan harganya rokok murah, orang bebas saja beli rokok semua. Satu itu, jadi visinya pemerintah untuk melakukan pembatasan untuk mengurangi perokok, ini malah, tetapi dampaknya akhirnya kenapa? Rokok yang terkenal dinaikkan harganya, keluarlah rokok ilegal. Yang lebih parah lagi, yang harusnya cukainya buat dikretek, tetapi ditempatkan di rokok-rokok yang rokok putih, sigaret kretek mesin. Jadi kan itu memang harganya itu, penempatan cukai itu udah salah tuh. Sebetulnya aturan buat ngejual rokok juga kan sudah ada bukannya, Pak ya? Tinggal ditegak. Saya pernah baca kan aturan terkait penjualan rokok itu kan tidak boleh menjual dekat dengan sekolah. Betul. Nggak boleh ngejual ke anak-anak. Ya maksudnya aturan yang ada nih dijalankan dulu gitu loh. Jangan ujug-ujug naikin lagi kan gitu. Rokok dinaikin terus naik sampai orang tuh udah nggak masuk akal gitu loh harga rokok sekarang. Artinya orang kan nyari solusi nih, ngerokok nggak bisa berhenti, cari solusi, rokok-rokok ilegal lah dia pakai. Bahkan ada juga yang linting sendiri kan? Ada. Banyak. Kan gitu aja sih sebetulnya. Saya terakhir baca berita negara ini rugi sampai berapa triliun gitu. Laporan keuangan tahun 2024, Gudang Garam membukukan penurunan laba bersih sekitar 82%. Ya kan? Menjadi 981 miliar yang tadinya pada tahun 2023 dia punya laba bersih itu 5,3 triliun 2023. Pada 2024 dia laba bersihnya jadi 981
81 miliar, 82% penurunannya. Gila itu. Gara-gara banyak konsumennya yang pindah kabur ke rokok-rokok ilegal gitu. Lu kan pernah kerja di gudang garam ya? Pernah ya? Alasan abang keluarnya apa? Coba. Apakah di PHK atau penurunan karyawan, pengurangan karyawan atau karena apa? Ya, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman sekalian. Tapi kalau dibilang terdampak, perusahaan sendiri memang sampai dengan saat ini itu belum ada pengurangan karyawan sih yang signifikan ya. Belum ya. Tetapi kalau untuk aturan dengan adanya dampak rokok-rokok ilegal, kemudian rokok gudang garam sendiri dijual juga menurun, harga menurun jualannya, sehingga dampaknya pressure di bawah di operation itu sangat ketat seperti itu, sehingga banyak karyawan-karyawan yang mengundurkan diri. Karena kenapa? Pressure-nya yang sangat luar biasa dari perusahaan. Karena kenapa? Jualan kita susah, kemudian kita dituntut harus 100%, sehingga kita nggak capai target, sehingga ditekan SDM-nya sampai benar-benar menjerit. Nah, akhirnya banyak karyawan-karyawan yang mengundurkan diri. Dan kalau angkanya dari nasional itu sangat banyak, sampai ratusan. Nah, ini dampaknya. Seperti itu. Nah, makanya sekali lagi tolong untuk disikapi terkait rokok-rokok ilegal ini yang sangat berbahaya, karena dampaknya yaitu ke karyawan sendiri juga berdampak. Intinya penjualan semakin susah. Betul. Penjualan semakin susah karena harga yang mahal, juga persaingan yang nggak seimbang ya kan? Iya, kan bingung perusahaan juga mau bayar. Kasihan. Mau bayar karyawannya. Kasihan. Karena kita nggak dapat untung. Kasihan perusahaannya, kasihan karyawan-karyawannya kan begitu. Udah mah pajaknya diambil kan gitu kan? Betul. Sementara di lapangan kan disuruh tarung sama lawan yang bebas, yang harganya itu lebih jauh gitu. Karena kita kan masuk tier 1, Pak ya. Tier 1. Yang dimana tergolong kalau tier 1 itu ketika kita launching, itu kategori kretek ya, belum bicara tentang rokok SKM. Itu launching itu harga konsumen ataupun harga-harga retailnya, harga-harga warung itu harus di atas 15.000, 18.000 dengan isi 12 batang. Dan kita nggak kuat kategori kretek untuk melawan SKM rokok putih yang notabene itu rokok-rokok yang ilegal, tidak ada cukainya. Bagaimana coba? Berat sudah di musuh kita terbesarnya adalah waktu saya menjadi sales di gudang garam, musuh kita yang paling berat yang pertama regulasi, aturan dari pemerintah sendiri sangat banyak aturannya. Dari pajak, iklan dibatasi, jualan juga tidak boleh sembarangan nih. Ya kan, di bawah 15 tahun dan sebagainya semuanya dibatasi. Nah, sehingga ruang gerak produk-produk gudang garam sendiri itu sangat signifikan penurunannya. Tadi yang sudah dibacakan tadi datanya ya. Dan kita anjlok. Luar biasa ya. Jadi pemerintah nih, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Presiden. Nah, ini keluhan dari mantan karyawan yang sudah berpindah haluan, yang tadinya kerja di gudang garam karena nggak kuat pressure-nya dari perusahaan. Masalah target sih utamanya ya, Bang ya. Target dia jualan. Target. Dan akhirnya beliau pindah cari tempat baru. Ya, tempat baru gimana? Sama. Sama aja ya. Sama aja jualan, karena sales juga. Ya, maksudnya pressure-nya lebih keras apa lebih slow apa gimana? Ya tentu setiap perusahaan bergerak di bidang apapun tentu pasti punya challenge-nya berbeda-beda ya, Mas Iqbal ya. Gitu. Kalau contoh di rokok ya mungkin tantangannya itu banyak. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, ada aturan dari pemerintah sendiri, regulasi, kemudian ada kompetitor sendiri, kemudian ditambah lagi rokok-rokok yang tidak bertanggung jawab, tuh rokok-rokok ilegal. Kan Surya 16 tuh harganya berapa sekarang di pasaran? Terakhir itu saat ini kalau untuk harga retailnya, toko tradisional itu ngejual ke konsumen langsung 34 sampai 35.000. 35.000 lah per bungkusnya. Per bungkus. Betul. Berarti cukainya itu satu bungkus itu berapa tuh? Setengahnya hampir 50%, setengahnya. Ya. Buat pajak pemerintah itu buat bayar ke pemerintahnya ya taruhlah 15.000. Iya, 15.000. Keuntungan buat perusahaan
10.000. kurang lebih ya. 5.000 buat Sisanya buat si bagi-bagi lah. Iya, buat pemerintahnya yang gede tetap ya. Tetap pemerintah yang gede. Makanya minta tolong lah pemerintah yang berkewenangan nih, perhatikan nih perusahaan-perusahaan besar nih. Jangan sampai terdampak karyawan sampai dirumahkan dan lain sebagainya. Ya walaupun memang sejauh ini belum ada gudang garam sendiri melakukan pengurangan karyawan, tetapi karyawannya yang mengundurkan diri ini banyak, sampai hampir ratusan orang. Iya. Karena pressure yang sangat tinggi. Terutama itu sales mungkin ya. Sama apa aja sih? Jadi yang terdampak terakhir. Kalau yang bagian produksi mah nggak begitu terdampak kali ya. Terdampak juga. Kalau untuk tidak terlalu signifikan Mas Iqbal ya. Kalau untuk yang produksi ya, yang maksudnya yang memang di pabrikan. Yang terdampak itu kita sebagai sales distribusinya ataupun distributornya, distributor manajemennya itu hampir semua terdampak gitu. Tim operation tuh hampir kena semua. Gitu. Terkena pressure ya, sehingga banyak karyawan-karyawan yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan aturan yang ada. Iya, kalau itu lama-lama bisa berimbas ke bagian produksi. Ya pasti. Lama-lama karena penjualan kan menurun. Dan karyawan gudang garam ini luar biasa banyak. Terakhir saya baca hampir 20 ribuan ya Bang ya? Ya, 23 ribuan. 23 ribuan itu karyawan atau pekerjanya ya. Jangan sampai dengan kebijakan seperti ini atau aturan yang tidak ditegakkan ini malah berimbas kepada banyaknya PHK dan pengurangan karyawan. Meskipun tadi dibilang sampai saat ini gudang garam tidak ada bahasa pengurangan karyawan ya. Belum ada bahasanya. Bahasanya belum ada. Ya jangan sampai lah ya. Kalau bisa mah rokok diturunkan, tapi penjualannya itu diatur dan aturan itu ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Ya betul. Itu aja sih sebetulnya. Jangan harga rokoknya dinaikkan begitu tinggi gitu ya. Sehingga pada akhirnya konsumen juga kan mikir-mikir lah ya. Kalau harga rokoknya nggak masuk akal mah. Itu sampai 30.000 satu bungkus. 35.000 ya. 35.000 gitu. Jadi tolong diperhatikan lagi. Tapi saya dengar sih terakhir beritanya di 2025 ini pemerintah tidak menaikkan rokok. Tidak menaikkan lagi cukai rokok. Kalau saya nggak salah dengar ya. Terakhir tuh. Karena pemerintah juga udah mulai melihat mungkin ya banyak keluhan-keluhan dari perusahaan-perusahaan rokok yang penjualannya menurun akibat maraknya peredaran rokok ilegal ini gitu. Dan ini pun bahayanya mungkin ada berapa bahaya ya kalau saya simpulkan. Pertama, rokok ilegal ini merugikan negara ya Bang. Betul. Kemudian kesehatan nih, rokok ilegal ini kan mungkin dia nggak punya standar nih. Kemudian yang ketiga yaitu banyak, kalau ini dibiarkan terus-menerus akan banyak perusahaan-perusahaan yang legal yang menyerap banyak tenaga kerja, yang memberikan pajak kepada negara, malah mereka mati secara perlahan. Nah, ini yang berbahaya, yang sehingga akhirnya menimbulkan masalah baru gitu loh. Ya, mungkin itu saja Pak Anwar ya. Terima kasih telah berbagi, telah sharing, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.